Lewis, NIM 120202, kelas C, jurusan Teknik Informatika, strata 1, tugas magang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang saya buat. Pertama, latar belakang yang saya buat pada saat ini itu semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, dan diiringi juga dengan perkembangan zaman yang cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada pola kehidupan manusia yang semakin maju, terutama pada aspek kehidupan keseharian dalam menggunakan ilmu teknologi. Baik. Yang kedua adalah tujuan pembuatan blog. Yang pertama adalah mengetahui pengertian blog lebih jelas. Yang kedua, mengetahui tentang sejarah dan perkembangan blog. Yang ketiga, mengetahui lebih jelas fungsi dan kegunaan blog. Yang keempat, mengetahui berbagai jenis blog. Yang kelima, memperjelas cara pembuatan blog. Yang keenam, memperjelas tentang cara menerbitkan entry, menerbitkan widget. Yang berikut bab 2. Bab 2 ada permasalahan. A. Pengertian blogspot. Blogspot adalah kependekan dari weblog. Istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember 1997. John Berger menggunakan istilah untuk menyebutkan kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap sebagai menarik, serta dengan komentar-komentar mereka sendiri. Secara garis besar, weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis ini. Pada web ini mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen dan sebagainya. Ya, selanjutnya ini adalah sejarah blogspot. Blog pertama kali kemungkinan besar adalah halaman atau What's New pada browser Mosaic yang dibuat oleh Mark Anderson pada tahun 1993. Kalau kita masih ingat, Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer, bahkan sebelum Netscape. Kemudian pada tahun 1994, Justin Hall memulai website pribadinya, Justin Homepage, yang kemudian berubah menjadi Link from the Underground, yang dapat disebut sebagai blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan weblog antara lain, melalui weblog kita dapat memperluas hubungan teman atau kenalan hingga dapat membentuk suatu komunikasi yang besar. Kedua, weblog melebihi surat elektronik atau email karena satu posting blog yang Anda bahas dapat dibaca oleh pengunjung blog yang tak terbatas. Beda dengan email yang hanya bisa dibaca oleh orang yang kita kirimkan. Selain itu, pengunjung blog juga dengan cepat dapat memberikan respon terhadap posting blog melalui komentar yang langsung ditulis di blog tersebut. Seiring perkembangan weblog dari waktu ke waktu, pengertian weblog juga akan berkembang seiring dengan ide-ide dan kemauan blogger. C adalah dampak negatif dari blog. Ya, pada dampak negatif kita akan membaca hal-hal yang penting saja. Yang pertama adalah efek ketagihan atau education. Setiap orang memiliki blog dan niat pasti tidak mau akan terus mendorong untuk membuka situs ini. Blog untuk sekedar mengecek adanya komen baru, padahalnya bisa dilihat di email yang bersangkutan, maupun melakukan update baik berita, image dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemborosan. Kenapa bisa menyebabkan pemborosan? Padahal sebenarnya blog bisa menghasilkan uang, tetapi jika kita merupakan salah satu dari blogger,
yang memiliki sifat mudah bosan dan boros, maka kita akan cenderung mungkin mengontak ganti skin atau tem. Padahal ada beberapa tem yang harus membayar alias tidak boleh. Yang ketiga adalah mengurangi kinerja dapat menyebabkan penurunan semangat belajar bagi siswa, penurunan konsentrasi belajar, dan penurunan hasil belajar pun. Sedangkan bagi pegawai, jika mereka harus melakukan blok ria saat jam bekerja, maka dapat menyebabkan penurunan konsentrasi kerja. Yang keempat adalah mempengaruhi kesehatan. Jika kita berblok ria, maka kita akan lupa waktu. Mungkin saja kita bisa bertahan di depan monitor dengan mata berakomodasi maksimal. Hal yang berikut, apalagi jika kita memposting sesuatu milik kita dan itu bersifat penemuan atau mungkin suatu pembaruan maupun suatu karya, baik lagu maupun tulisan. Objek-objek ini akan rawan diplagiat oleh para pengguna internet. Keenam, penipuan. Terus 7, pornografi. Ke-8, memicu pertengkaran. 9, meningkatkan rasa individualisme sehingga sulit bersosialisasi. Yang ke-10, sarana menyebarkan ajaran sesuatu maupun hoax. Yang ke-D, berikut D adalah dampak positif sebagai media untuk menyalurkan bakat atau hobi. Yang kedua, sebagai sumber penghasilan. Ketiga, menambah wawasan. 4, menambah teman. D, cara membuat blog. Pada lesson ini akan dipandu membuat blog. Anda akan menggunakan membuat blog tanpa perlu berdiri terlebih dari kursi Anda, karena yang harus kamu siapkan adalah bikin blog atau blogspot adalah memiliki email terlebih dahulu. Email ini nanti digunakan untuk mendaftar pertama kali. Jika sudah membuat email, bukalah alamat www.blogger.com. Klik tombol orange yang tertulis memulai untuk memulai mendaftar. Kemudian lengkapi formulir pendaftaran pembuatan blog. Ya, ini masih tentang pembuatan blog. Yang berikut F, cara menambah jam pada blogspot. Blog kita dianggap saja sebagai rumah kita, yaitu tempat kita berteduh dari panasnya siang dan dinginnya malam. Blog di tempat kita berada dalam satu lingkungan yang cukup luas, yang setiap orang bebas untuk datang ke rumah kita. A, cara menambah jam ke blogger. Login ke blogger, pilih tata letak, kemudian tata gadget, pilih HTML atau JavaScript, masukkan kode-kode berikut lalu simpan. Berikut adalah cara mengganti template pada blog. Langkah 1, pilih layout atau edit ya HTML. Yang kedua, klik tombol browse, cari lokal penyimpanan file XML Anda. Dalam contoh ini saya memakai template Gray Press Blogger. Langkah 3, klik tombol upload, pastikan tidak ada error seperti terlihat pada. Yang keempat, klik tombol save template, silakan lihat perubahannya sebelum. A, cara mempublikasi blogspot. Ya, bisa dibaca berikut. Ya, masih cara publikasi melalui via email. Itu tinggalkan jejak publikasi via situs jejaring sosial. Berikut publikasi di dunia nyata. Yang berikut adalah bab 3, penutup kesimpulan. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari sebuah blog, karena blog bisa dijadikan sebuah sarana untuk menuangkan kreativitas secara online. Selain itu, blog juga bisa digunakan sebagai alat untuk promosikan sebuah produk dan alat untuk menambah pertemanan. B, saran. Sebelum memulai blog, kita harus menentukan tema dari blog yang akan dibuat. Selain itu, dalam pemilihan nama blog,
Perlu diperhatikan kata-kata yang unik dan mudah di search engine hal untuk menggunakan blog yang kita buat di bukan. Sekian dan terima kasih.